glory. I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa, yes. Kasih tos dulu deh sama adiknya, sama kakaknya yang ada deket adik-adik ya. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita menyanyikan Mars PA. Kita bangkit berdiri adik-adik Ya, ya. berdiri ya. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Berbentanglah dan Tuhan, kami untuk bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Nah, kita sudah menyanyi Mars PA. Untuk itu kita mau nyanyi Setinggi-tingginya Langit. Adik-adik tahu kan lagunya? Kak Stepi tahu kan? Tahu dong. Oke. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi Kak Stepi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh beribadah, pelayanan anak, Tuhan kiranya boleh memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita mau baca Mazmur berbalasan. Terambil dari Mazmur 18 ayatnya yang ke-31. Kita bacanya sama-sama ya. Kalian hitung sampai 3 deh. 1, 2, 3.
Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Nah, kita akan mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau nyanyi. Dengar Dia panggil nama saya. Tentunya Karya dong. Karya, kita panggil Karya ya buat gabung sama kita. Pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebaiknya kita siapkan dulu Alkitab kita. Pembacaan Alkitab kita hari Minggu ini diambil dari 2 Tawarik 15 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-12. Karya ulangi ya. 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai 12. Nah, adik-adik sudah siap Alkitabnya? Untuk itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin adik-adik yang mendengarkan firman agar dapat mengerti maksud dari firman yang diberitakan. Tuhan juga memberkati hamba-Mu ini yang menyampaikan firman Tuhan. Kiranya apa yang hamba sampaikan boleh dapat dimengerti oleh adik-adik layan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita bangkit berdiri yuk. Kita baca firman Tuhan dari 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai dengan 12. Diri ya. Oke. 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai dengan 12, karya bacakan. Azaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada iman dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesusahan, mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa yang menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu." Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing, sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa.
Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dengan segenap hati dan jiwa. Oke. Sekarang kalian boleh duduk lagi. Nah, adik-adik, hari ini kakak Karya ingin mengenalkan adik-adik dengan salah satu tokoh Alkitab yang tadi kita baca di dalam 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai dengan 12. Ya. Tokoh Alkitab yang Karya maksud ini adalah seorang raja yang bernama Asa. Nah, Raja Asa adalah raja yang baik dan hidup benar menurut kehendak Tuhan. Jadi Raja Asa ini orangnya baik gitu. Dia suka melakukan kehendak Tuhan. Nah, adik-adik, saat itu Raja Asa telah melihat keadaan negerinya yang sangat menyedihkan, yaitu banyak orang-orang yang tidak mendapatkan pengajaran dari para imam. Lalu orang-orang terbiasa melakukan tindakan yang kasar, lalu tidak ada hukum dan peraturan yang mengatur hidup di negerinya. Nah, juga saat itu banyak sekali orang-orang yang menyembah patung dan dewa-dewa. Nah, adik-adik, pada suatu waktu ada seorang nabi itu datang kepada Raja Asa. Dia mendatangi Raja Asa, menemui Raja Asa, dan nabi itu bernama Azaria. Ya, nabinya bernama Azaria. Nah, Nabi Azaria ini menyampaikan kepada Raja Asa bahwa Tuhan itu ada. Ya, dia menyampaikan kepada Raja Asa, Nabi Azaria ini menyampaikan kepada Raja Asa bahwa Tuhan itu ada. Itu kita bisa lihat di ayatnya yang kedua, ya. Dia memberitahukan, katanya begini: Tuhan beserta dengan kamu bila kamu beserta dengan Dia. Bila mana kamu mencarinya, Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Nah, Nabi Azaria ini memberitahukan kepada Raja Asa kalau Tuhan itu ada loh, gitu kan. Nah, lalu Nabi Azaria ini juga mengingatkan agar Raja Asa dan seluruh Yehuda, ya, untuk dapat mencari Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Ya. Nah, setelah mendengarkan Nabi Azaria ini berkata, Raja Asa ini dia memikirkan setiap perkataan yang disampaikan oleh Nabi Azaria. Dia bertanya dalam hatinya, apakah saya dapat melakukan semua yang yang disampaikan oleh Nabi Azaria? Apakah saya bisa mengubah keadaan negerinya yang saat itu banyak sekali menyembah patung-patung dewa-dewi, ya. Lalu setelah dia berpikir dan dia merenungkan, akhirnya dia bersemangat nih. Dia bersemangat kembali dan dia menguatkan hatinya untuk dapat mengubah keadaan negerinya. Dengan cara apa? Dengan cara ia menyingkirkan semua patung dewa-dewi di seluruh kerajaan Yehuda. Ya, lalu Raja Asa memanggil seluruh rakyatnya dan mereka berjanji bahwa mereka akan mencari Tuhan dengan segenap hati mereka. Ya, jadi Raja Asa setelah mendengar Nabi Azaria berkata, dia menguatkan hatinya, lalu dia bersemangat untuk merubah keadaan negerinya, sehingga
dia dan bersama-sama dengan rakyatnya itu berjanji untuk mencari Tuhan dengan segenap hati mereka. Nah, sekarang dari pembacaan dan cerita Karya ini, Karya mau sampaikan kepada adik-adik. Sebelumnya Karya mau tanya, pernah nggak sih adik-adik melanggar perintah Tuhan atau terkadang malas untuk ikut ibadah? Pasti pernah ya, pasti pernah nih, karena kita kan juga manusia ya. Karya pun juga pernah kok. Dalam kondisi tertentu, aduh kayaknya males banget nih mau ibadah, males banget nih mau pergi ke gereja. Tapi di sini Tuhan nggak pernah bosan untuk negur kita untuk yuk ibadah gitu, ingetin kita untuk beribadah kepada Dia gitu kan. Seperti Nabi Azaria yang mendatangi Raja Asa untuk mengingatkan, untuk selalu taat, untuk mengingatkan Raja Asa bahwa Tuhan itu ada. Ya, lalu, nah adik-adik, kalau kita sudah melakukan, kita sudah menyakiti hati Tuhan dengan malas beribadah, kita seharusnya datang berdoa dan minta ampun sama Tuhan. Ya adik-adik ya, karena ternyata kalau kita nggak pergi ibadah, Tuhan sedih loh, ternyata Tuhan tuh ngelihat kita gimana gitu ya jadinya. Nah, seperti Raja Asa, kita harus tetap semangat datang beribadah walaupun dalam kondisi saat ini kita beribadah hanya dengan online atau melalui streaming YouTube. Tapi kita tetap setia, tetap taat melakukan ibadah ya. Karena kami Kakak Layan di sini pun bersemangat untuk membuat ibadah untuk adik-adik ikuti setiap hari Minggunya. Jadi adik-adik, yuk Karya mau ingatkan adik-adik untuk tetap taat beribadah apapun kondisinya, bagaimanapun keadaan kita saat ini, dan kita sama-sama berdoa kalau kita suatu saat nanti mungkin dalam waktu dekat kita bisa beribadah secara langsung, bertatapan muka secara langsung, beribadah seperti yang dulu lagi. Kita berdoa sama-sama ya supaya kondisi negara kita semakin lebih baik lagi. Nah, juga Karya juga mau ngingetin nih untuk adik-adik, jangan pernah menggantikan posisi Tuhan di urutan paling belakang. Tapi posisi Tuhan itu harus nomor 1 ya. Posisi Tuhan itu harus ada di urutan pertama. Jangan game yang jadi urutan pertama, jangan gadget kita jadi urutan pertama, jangan hobi kita jadi urutan pertama, tapi Tuhan tetap jadi urutan pertama ya. Untuk itu demikian firman Tuhan hari ini. Karya berdoa, Karya berharap adik-adik tetap taat beribadah, tetap rajin beribadah IMPA walaupun hanya melalui online atau Zoom yang Kakak Layan siapkan. Oke adik-adik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, udah dengarkan firman-Nya? Ingat ya, firman Tuhan bukan cuma didengar ya Kak Sepi ya, tapi boleh dilakukan sama adik-adik di rumah dan setiap hari. Oke, untuk itu kita menyanyi Hatiku Penuh Nyanyian. Kita mau berdoa syafaat biar doa syafaat Karya yang pimpin.
Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami sepanjang hari ini, dan kami juga telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk gereja kami. Tuhan Yesus memberkati pendeta kami, Bapak Edi Rade, beserta keluarga. Tuhan memberkati dan memberikan roh kebijaksanaan untuk KMJ kami ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Stella Mandagi Rompis. Tuhan memberkati Ibu Stella dalam kehidupannya beserta keluarga. Kami juga berdoa Tuhan untuk para penatua diaken yang ada di gereja kami, untuk karyawan, untuk satpam, kostor yang menunjang pelayanan kami. Tuhan memberkati setiap mereka. Kiranya Tuhan tahu setiap pergumulan hidup mereka, dan Tuhan turut campur dalam kehidupan mereka. Juga kami berdoa Tuhan untuk karena pelkat yang ada, Tuhan boleh berkarya di dalam kehidupan pengurus juga pelayan pelkat yang ada. Tuhan, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati setiap bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati pemimpin negara kami, Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami beserta jajarannya. Tuhan juga memberkati setiap aparat keamanan yang bertugas di negara kami ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap wilayah di negara kami ini. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap wilayah kami. Ya Tuhan, Kau yang memberikan pemulihan bagi negara kami, Kau juga yang mendatangkan kedamaian bagi negara kami. Apapun yang direncanakan oleh pemimpin negara kami berdoa Tuhan, semoga apa yang direncanakan itu boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saat ini untuk orang-orang yang sedang sakit, yang terbaring lemah di rumah sakit. Tuhan berkarya atas hidup mereka. Tuhan memberkati setiap dokter, setiap obat yang digunakan diminum oleh orang-orang yang sakit tersebut. Kami juga terutama Tuhan, kami terkhusus berdoa untuk Ibu Mei Baraa yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan berkarya dalam hidupnya. Tuhan menjamah setiap sakit penyakit yang boleh ada dalam tubuhnya. Kami percaya Tuhan kalau kesembuhan itu boleh ada. Ya Tuhan, saat ini juga kami berdoa untuk Pelkat PA. Tuhan, tolong Tuhan jamah setiap hati kakak layan, buat kami menjadi satu, buat kami saling menopang satu dengan yang lain. Kami percaya Tuhan, kalau Allah ada di pihak kami, kalau Engkau terus berkarya dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati setiap kakak layan dimanapun mereka berada. Tuhan memberikan kesehatan untuk setiap kakak layan. Tuhan juga memberi kekuatan. Tuhan juga yang menopang setiap kami. Kami percaya Tuhan, apapun pergumulan hidup setiap kakak layan, Tuhan yang berkarya dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama-Mu yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Persembahannya boleh digabung sama orang tua di rumah untuk dibawa ke gereja ya. Untuk itu mari kita menyanyi Berilah yang Baik. Berilah
ya. Adik-adik, mari kita lipat tangannya, tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami pada pagi hari ini Tuhan dalam ibadah impa ini Tuhan. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan Tuhan, berkatilah persembahan kami ini agar bermanfaat bagi gereja kami ini Tuhan, berkati juga untuk tangan-tangan yang sudah memberikannya Tuhan. Hanya pada kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Nah, kita udah mau selesai ibadah kita hari ini. Kita panggil Karya ya buat gabung sama kita di sini. Ayo Karya. Ya, muat ya. Nah, untuk itu kita mau menyanyi Kasih Yesus Manis. Karya hafal kan? Hafal dong. Sudah selesai ibadah kita, Karya yang akan menutup ibadah kita pagi hari ini. Oke, adik-adik, kita satu dalam doa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami sudah dapat beribadah kepadamu. Kiranya kami semakin hari semakin mencintai Engkau dan tetap taat terhadap perintah-perintah-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu beribadah kepadamu dan mengutamakan Kau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Berkatilah ya Tuhan, pimpin kami sekalian, dan beri juga berjumpa minggu depan lagi sama kalian yang lain setiap hari Minggu jam 9 pagi. Oh ya adik-adik, ada tugas ya Karya buat adik-adik. Bagi adik-adik yang punya teman yang tidak mengikuti ibadah YouTube, adik-adik boleh mengajak teman-temannya minggu depan. Oke, tugasnya itu. Ya, nonton bareng. Nonton bareng, ya. Atau mengingatkan bareng. Betul. Di WA atau ketemu temannya, boleh di-share ya linknya ke teman-teman. Boleh di-share linknya ke teman-teman supaya semuanya boleh beribadah bersama-sama kita. Oke adik-adik, bye-bye semua.